Apa yang akan kalian lakukan jika kalian bisa hidup di dunia fantasi? Koma adalah film fiksi ilmiah asal negara Rusia yang disutradarai oleh Nikita Agronov dan dirilis pada akhir Januari 2020 oleh Central Partnership. Film yang dibintangi oleh aktor asal Rusia, Rina Mukhametov ini menceritakan tentang perjuangan seorang arsitek yang terjebak di dunia fantasi dalam koma. Film dimulai dengan adegan memperlihatkan seorang laki-laki terbangun di sebuah kamar di dunia yang berbeda. Kehidupan terlihat misterius dan sangat membingungkan bagi Victor, sang arsitek. Seisi kota terbentuk dari partikel yang menyatu tidak sempurna. Seluruh bangunan dan orang-orang terurai dari kepingan memori. Sesaat, Victor bertemu dengan sosok makhluk misterius. Beruntung, ia diselamatkan oleh 3 orang yang datang membantunya serta membawanya pergi menjauh. Bersama-sama, mereka berusaha melarikan diri dari kejaran makhluk itu. Namun, makhluk tersebut terus mengejar mereka. Hingga salah satu dari mereka harus mengorbankan diri agar mereka semua bisa lepas dari kejaran makhluk misterius yang diketahui sebagai Reapers. Victor yang masih kebingungan akhirnya mengetahui bahwa ia sebenarnya berada di dalam keadaan koma. Apa yang ia lihat serta alami berasal dari kepingan memori saat ia masih sadar. Melalui sebuah bus, tibalah mereka di pintu masuk menuju komunitas. Di sana, Victor diperkenalkan dengan seluruh anggota komunitas. Jadi teman-teman, Reapers atau makhluk ini awalnya adalah sama seperti mereka, pasien koma. Namun, otak dan sistem sarafnya sudah mati. Untuk diketahui, dunia koma terbentuk melalui gabungan memori pasien. Di mana setiap orang mempunyai kemampuan khusus yang tidak mereka miliki di dunia nyata, yang dikembangkan melalui pikiran serta memori. Tibalah mereka di sebuah gedung sebagai pintu masuk menuju ke suatu tempat. Di sana, mereka menemukan kapal selam utuh yang tergeletak di sisi yang berbeda. Atau boleh dikatakan, gedung ini merupakan pintu masuk menuju sisi wilayah lain di dunia koma. Perlahan, mereka berusaha melepaskan misil yang menempel di kapal itu. Di tengah kepanikan, salah seorang anggota komunitas
melepaskan peluru yang mengenai rantai pengikat misil. Di saat yang tepat, Victor berhasil mengendalikan pikirannya dan menyelamatkan mereka semua. Cerita menjadi semakin menarik dengan diketahuinya kemampuan Victor oleh pemimpin komunitas yang sedari awal telah memiliki rencana dan obsesi dari cerita petualangan ini. Babak baru dimulai bagi Victor di dunia koma yang akhirnya mampu mengendalikan pikiran serta mengembangkan memori yang dia miliki di dunia nyata. Sedikit saya tambahkan, di sini diketahui bahwa Victor yang merupakan seorang arsitek memang sengaja dipilih untuk masuk ke dunia koma sebagai bagian dari rencana membangun sebuah kota yang berdiri sendiri dan tidak pernah ada di dunia nyata. Sementara itu, Reaper selalu mencari cara untuk menemukan keberadaan anggota komunitas. Satu demi satu, Reapers memburu dan menyergap mereka untuk menjadikan mereka bagian dari Reapers di dunia koma. Perlahan, keberadaan pasien di dunia koma mulai terkuak dengan kembalinya Victor ke dunia nyata yang sedang terbaring di sebuah ruangan rumah sakit. Di sini, Victor telah mengingat sepenuhnya bahwa semua kejadian yang dialaminya di dunia koma berawal dari undangan ke sebuah sekte yang ternyata dipimpin oleh seorang ilmuwan yang tertarik dengan perencanaan kota yang dibuat oleh Victor. Ilmuwan itu tidak lain ialah pemimpin komunitas di dunia koma. Orang-orang yang menjadi pasien dan menempati dunia koma mempunyai latar belakang yang berbeda di dunia nyata. Demi membebaskan orang-orang dan membawa mereka kembali ke dunia nyata, Victor akhirnya bersepakat dan bersedia membangun kota di dunia koma. Mengandalkan kekuatan pikiran serta memori, Victor membentuk struktur pilar-pilar bangunan. Perlahan, gedung-gedung eksotik menghias isi kota ini. Namun, sang profesor mengingkari kesepakatannya untuk melepaskan pasien koma kembali ke dunia nyata. Ia justru mematikan alat medis penyokong otak pasien satu persatu. Tak menyerah begitu saja, Victor berusaha mencari jalan kembali ke dunia nyata. Di akhir cerita, Victor harus menghadapi pemimpin komunitas untuk bisa kembali serta membebaskan orang yang tersisa.